Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan penuh berkah bagi sahabat Trimedika semua. Selamat datang di channel Trimedika TV dalam acara perdana kami yaitu Bincang Sehat bersama Klinik Trimedika. Itu perangan. Sahabat Trimedika, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar advokasi kesehatan di Kota Bekasi bersama narasumber yang kita sudah kenal bersama, yaitu Ibu Marta Blegur. Kita beri tepuk tangan. Yeay. Ibu Marta ini kurang lebih sudah 8 tahun berkecimpung di dunia advokasi ya Bu ya. Dan langsung saja kita sapa, apa kabar Ibu Marta? Alhamdulillah baik. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di studio kami di Trimedika TV di sela-sela kesibukannya. Oke, langsung saja, karena banyak sekali mungkin masyarakat yang belum mengerti atau belum paham terkait dengan advokasi. Itu apa ya? Advokasi itu apa? Mungkin baru banyak yang baru dengar gitu ya. Jadi langsung saja kepada Ibu Marta, bagaimana ceritanya Ibu Marta ini bisa berkecimpung di dunia advokasi? Tadi Ibu Marta dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah. Apa kabar semua masyarakat Kota Bekasi? Insya Allah sehat semua ya. Pertama pastinya ngucapin terima kasih nih buat Trimedika TV yang sudah mengundang saya untuk berbagi cerita ya, berbagi pengalaman yang terkait dengan pendampingan atau bahasa kerennya itu advokasi ya. Jadi apa sih sebenarnya advokasi itu? Advokasi itu sebenarnya adalah kita mendampingi warga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan pendampingan. Nah, terkait ini saya fokus di 2 bidang, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan itu temporary, biasanya ketika ada trouble di pendidikan anak maupun juga tahun ajaran baru. Tapi kalau advokasi kesehatan itu nggak ada waktunya, setiap hampir 24 jam gitu kan ya. Jadi pendampingan kesehatan itu saya mulainya memang berawal dari ketika saya menjadi pendamping PKH atau program Keluarga Harapan di akhir 2012. Itu hadir namanya PKH di Kota Bekasi, sehingga saya menjadi pendamping yang direkrut oleh Kemensos. Nah, disitulah kami diberi amanah tanggung jawab untuk mendampingi peserta PKH yang terkait dengan bantuan tunai dan juga pendidikan dan kesehatan, mengawal mereka untuk mendapatkan haknya di kesehatan dan pendidikan. Karena PKH itu identik dengan, mungkin maaf ya kata masyarakat yang kurang beruntung kalau saya mengatakannya ya, tapi biasanya adalah kurang tidak mampu gitu. Jadi ada yang dibilang katanya karena dia kurang beruntung atau karena dia tidak mampu, tidak bisa mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan ataupun pendidikan. Nah, dari awal situlah saya menjadi pendamping. Dan itu awalnya memang agak cukup sulit ya, karena PKH itu di tahun akhir 2012 itu belum dikenal oleh pemerintah daerah Kota Bekasi. Sehingga saya masuk ke rumah sakit memperkenalkan bahwa peserta PKH itu punya haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sampai saat ini saya dikenal oleh mereka ya sebagai pendamping PKH, padahal pada tahun 2016 di awal Februari saya sudah putus kontrak menjadi pendamping PKH. PKH itu tadi singkatan dari apa Bu? Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Jadi, Harapan. Itu adalah program yang dikeluarkan di Kementerian Sosial untuk bantuan baik tunai maupun non tunainya ya, artinya di kesehatan dan pendidikan itu. Jadi seperti itu. Oke, tadi ada sedikit informasi dari Ibu bahwasannya Ibu mendampingi proses yang nanti akan dijalani oleh masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan. Seperti itu ya Bu? Yep. Berarti bisa disimpulkan bahwa tugas seorang advokator ini membantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan mungkin ya. Jadi kira-kira sebenarnya bagaimana sih masyarakat itu menghadapi problematika di lapangan terkait dengan pelayanan kesehatan? Kenapa mereka harus butuh seorang advokator gitu? Sedangkan sebenarnya kan pemerintah kan sudah punya perangkat-perangkatnya yang sebenarnya bisa membantu proses pelayanan seperti itu. Iya.
Jadi memang sebenarnya kalau dibilang perlu atau tidak advokasi itu tergantung ya. Ketika memang pemerintah kita ya, terutama pemerintah pusat sudah memfasilitasi dengan yang namanya jaminan kesehatan BPJS ya. Artinya itu ada BPJS yang memang masyarakat bisa berbayar dengan mandiri dengan berbayar, ataupun BPJS yang memang dia dibayarkan iurannya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu biasa kita sebut dengan BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Nah, terkadang kalau yang mandiri mungkin di tengah-tengah masyarakat kita merasa bahwa saya bayar, saya punya hak untuk mendapatkan layanan gitu kan ya. Tetapi kalau yang mungkin dibayarkan oleh pemerintah maupun pemerintah pusat maupun daerah itu kadang merasa minder ya, ibaratnya aduh BPJS saya dibayarkan gitu, atau Jamkesda saya yang gratis gitu, sehingga ketika mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan, tiba-tiba pelayanan itu terkadang di lapangan itu layanan itu tidak semestinya, bukan berarti saya membedakan ya, tapi terkadang ada haknya itu tidak diberikan terhadap masyarakat, sehingga kadang mereka pasrah, atau mungkin kadang mereka mau protes atau komplain tidak tahu kemana gitu kan. Ya, ini menarik ya Bu, ada hak-hak yang tidak ditunaikan nih untuk masyarakat. Sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin Ibu bisa menjelaskan kira-kira sebenarnya apa sih sebenarnya jaminan kesehatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat di Kota Bekasi, baik dia yang memiliki kemampuan secara finansial maupun tidak ya. Karena kami hanya tahu hanya satu nih, BPJS. Mungkin ada selain BPJS itu apa Bu? Ya, tadi saya menjelaskan ada BPJS yang tadi mandiri, artinya masyarakat berbayar dengan kesadaran sendiri dan kemampuannya untuk membayar tiap bulanan. Nah, yang jadi problem itu biasanya di BPJS PBI atau yang namanya jaminan kesehatan daerah. Nah, kalau BPJS mandiri, BPJS PBI itu kan tadi saya sudah sebutkan dua, ada yang dari pusat maupun pemerintah daerah. Nah, di pemerintah daerah itu pun juga ada lagi yang namanya Jamkes. Kalau dulu dikenalnya dengan jaminan kesehatan masyarakat. Ya, Jamkesmas. Jamkesmas ya. Seiring berjalannya waktu, kesini-sini program itu berganti. Dulu kita pernah kenal yang namanya kartu sehat, ya kan ya. Jadi kartu sehat itu juga pada saat ada peraturan dari pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah tidak boleh memiliki jaminan yang sama dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mengadakan perubahan menjadi LKM NIK, yaitu jaminan kesehatan daerahnya bernama LKM NIK. LKM NIK itu adalah layanan kesehatan masyarakat berdasarkan nomor induk kependudukan, berarti berdasarkan NIK KTP si warga. Berarti yang semua yang memiliki KTP Bekasi berhak mendapatkan pelayanan itu ya Bu? Tidak semuanya gitu loh. Jadi ketika kan aturan pemerintah pusat itu kan sudah jelas ya bahwa seluruh masyarakat itu sebenarnya wajib untuk memiliki BPJS ya. Tetapi kan ada kriteria atau kategori masyarakat yang mampu dia bayar sendiri maupun tidak mampu. Nah, yang tidak mampu inilah yang memang masuk dalam BPJS PBI, tapi kan kuota itu kan sedikit untuk yang PBI, sehingga ada yang namanya kuota dari jaminan kesehatan daerah, yaitu LKM NIK. Jadi kalau seandainya dia sudah punya BPJS mandiri, dia sudah punya BPJS PBI, dia tidak lagi boleh menggunakan jaminan LKM NIK. Jadi tidak boleh double jaminan. Double claim ya, tidak boleh jaminan, ya. Jaminan ya. Oke, terkait dengan tadi BPJS ya, mungkin Ibu ada pengalaman yang pernah Ibu dampingi ya, bagaimana kesulitan masyarakat, terutama yang tadi ya PBI atau LKM NIK tadi ya Bu, pengalaman di lapangan sehingga memang butuh seorang advokator. Ya, sebenarnya saya terjun sebagai pendamping dan memang niat saya dan merasa saya harus mendampingi mereka itu berawal dari kisah, sebenarnya ini kisah nyata sendiri ya dalam keluarga. Ketika itu mungkin ada pernah viral kasus dari keluarga saya di salah satu rumah sakit swasta yang memang pada saat itu sebenarnya jaminannya pasien umum ya, tapi karena memang ada pribadi gitu ya, pribadi, tetapi ternyata dalam
dalam pelaksanaan pelayanannya itu sangat mengecewakan kami sebagai penerima layanan kesehatan di rumah sakit tersebut ya, sehingga di Kota Bekasi ya Bu di ya? Kota Bekasi di salah satu rumah sakit swasta, sehingga itu kita sampai menggunakan jalur hukum ya, artinya bahwa memang di situ ada kesalahan prosedur gitu kan. Tetapi kami hanya berharap itu ada permintaan maaf dari rumah sakit, tapi ternyata itu agak cukup keras juga kasus itu, sehingga pada saat itu saya coba sondingkan ke pemerintah daerah untuk minta hak kami, bahwa apa yang mereka kami menerima layanan yang tidak sesuai dengan standar operasional mereka ya gitu. Jadi kami sondingkan ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga cukup ini juga ya, artinya memang itu kisah yang membuat saya dari sinilah titik baliknya, bahwa ketika saya mendampingi keluarga-keluarga orang lain atau masyarakat itu, saya akan seperti mendampingi keluarga saya gitu. Jadi artinya saya pernah punya pengalaman pahit terhadap layanan kesehatan di salah satu rumah sakit swasta, sehingga menyebabkan kalau boleh saya sebut ya, keteledoran rumah sakit, menyebabkan kematian. Walaupun pada dasarnya kita sebagai insan yang atau manusia yang beriman itu pasti yakin bahwa kematian itu hanya takdir Allah gitu, tapi kan ternyata itu ada proses. Nah, disinilah proses itulah yang membuat kita harus bisa menilai ini benar atau salah. Proses itu boleh kan dinilai benar atau salah gitu. Masalah hasil keputusan kematian itu memang sudah takdir Allah gitu kan. Tapi yang kita dampingi, kita lihat itu adalah proses tadi. Prosesnya benar atau salah. Kalau memang benar ya silakan lanjutkan. Tapi kalau salah boleh dong kami meminta hak kami sebagai masyarakat penerima layanan kesehatan. Gitu. Baik, kasusnya mungkin agak berat ya Bu ya, itu off the record aja ya. Tapi intinya mungkin bisa kita diskusikan di sini. Kira-kira keluhan-keluhan yang sering terjadi yang mungkin benar-benar ini harus dibutuhkan seorang advokator. Mungkin nggak semuanya kan advokator mengurusi masalah jalur hukum ya Bu ya, tapi mempermudah bagaimana proses pelayanan di rumah sakit maupun mungkin di klinik juga ya, bisa diadvokasi ya. Pertama ya. Nah, biasanya sering ditemui di masyarakat itu seperti apa Bu? Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi di lapangan yang sering seperti apa? Jadi kalau kita bicara tentang advokasi, biasanya untuk mereka-mereka yang memang ingin mendapatkan layanan kesehatan secara free ya, atau bebas, atau yang dijaminkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, terkadang dalam proses mendapatkan layanan itu dia terjadi, misalnya dia mendapatkan layanan gratis ataupun yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pusat, itu kan harus ada proses berkas yang memang prosedurnya ya. Nah, terkadang proses berkas itulah yang disulitkan di lapangan. Misalnya ada warga sakit, kemudian yang saya sering temukan ada warga sakit dia tidak punya BPJS, dia juga tidak tahu adanya layanan LKM-NIK atau Jamkesda, sehingga mereka merasa bahwa kalau seandainya datang ke rumah sakit disuruh bayar umum. Terkadang kan rumah sakit suka seperti itu ya, kalau ibu ditanya jaminannya apa, nggak punya, ya udah pasien umum. Nah, itu mereka takut gitu loh. Nah, jadi kalau saya menemukan itu, kemudian kondisi di lapangan mereka kan tidak mampu bayar sebagai pasien umum. Nah, jadi di situ saya membantu bahwa ibu KK atau KTP Kota Bekasi atau tidak. Oh iya, kalau memang KK dan KTP Kota Bekasi, inilah yang kita bisa pergunakan jaminan layanan kesehatan pemerintah daerah Kota Bekasi, yaitu LKM-NIK. Nah, LKM-NIK ini juga kalau kita bicara ini ada dua, maksudnya artinya terbagi. Ketika ada masyarakat yang memang sudah secara otomatis dia terdaftar sebagai LKM-NIK, tapi ada juga yang tidak terdaftar sebagai peserta LKM-NIK gitu. Nah, prosesnya itu mungkin dari Dinsos dan juga Dinkes ya, untuk yang masuk sebagai peserta. Tapi yang tidak menjadi peserta itu kan dia harus sesuai prosedur ya, artinya berkas-berkas itu harus dia ikuti. Nah, alurnya itu pastinya dengan KK dan KTP Kota Bekasi. Kalau iya sudah, dia harus minta surat pengantar dari RT RW untuk membuat
SKTM ataupun Jamkesda seperti itu. Nah dari ke RT RW itu langsung ke kelurahan. Ke kelurahan itu untuk dibuatkan SKTM-nya. SKTM itu adalah memang di sini terkadang SKTM apa tuh? SKTM yaitu surat keterangan tidak mampu. Nah surat keterangan tidak mampu itu dalam artian bahwa memang pada saat ini warga tersebut tidak mampu untuk bayar rumah sakit gitu kan sebagai pasien umum. Jadi dibuatlah SKTM itu oleh kelurahan yang nanti untuk mendapatkan rekom dinsos, apakah dia layak untuk direkomkan atau tidak gitu loh. Ini berarti mulai proses administrasinya dari awal ya Bu ya, ketika dia tidak memiliki tidak punya jaminan apapun dan tidak terdaftar sebagai peserta LKM. Dengan catatan mungkin punya KTP Kota Bekasi begitu ya Bu ya. Jadi betul, tadi dibilang bahwa tidak semua masyarakat Kota Bekasi itu menjadi peserta LKM NIK, tetapi bisa menggunakan LKM NIK jika dia ber-KK dan KTP Kota Bekasi. Ketika nanti kondisinya emergensi seperti itu, saya lihat tadi proses administrasinya cukup panjang. Cukup panjang. Ya. Ketika dia mengalami kondisi emergensi yang harus ditangani langsung, bagaimana itu? Terkecuali dengan proses sifatnya emergensi atau gawat darurat, itu bisa langsung dia ke rumah sakit. Nah ke rumah sakit langsung ke IGD saja gitu kan. Nah, kalau tadi memang proses rawat jalan atau mungkin proses yang tidak dia langsung darurat. ke IGD, dia membawa KTP Kota Bekasi. Ya kan pasti ditanya oleh silakan daftar. Nah ketika daftar itu pasti ditanya jaminannya apa gitu kan. Nah jaminannya kalau memang dia nggak punya jaminan apapun, ya bilang saja dengan Jamkesda atau mungkin dengan SKTM atau dengan LKM NIK itu sama aja. Apakah itu seperti biasa mudah diterima oleh rumah sakit? Nah ini dia masalahnya, tidak semua rumah sakit bisa langsung menerima ya. Mohon maaf ini ya, mungkin jujur saja gitu ya, jujur saja bahwa rumah sakit itu terkadang di lapangan itu kadang suka, mohon maaf kalau saya bahasanya suka ngetes masyarakat gitu loh. Seperti apa tuh? Suka ngetes masyarakat bahasanya ya udah ibu kalau nggak punya jaminan apa-apa ya dicatat sebagai pasien umum gitu, kecuali ibu punya. Kalau masyarakat itu tahu ada jaminan kesehatan daerah, dia akan langsung bilang saya pakai Jamkesda atau saya pakai LKM NIK atau saya pakai SKTM. Tapi kalau masyarakat itu nggak tahu, kemudian dia kondisi darurat, itu terkadang iya saya sebagai pasien umum gitu. Jadi ya ketika nanti dia langsung mendaftarkan sebagai pasien umum, apakah bisa nanti dilimpahkan ke LKM? Nah gitu? Ini dia, jadi ketika saya sering menemukan ya kasus-kasus beberapa yang memang wallahu alam apakah memang latar belakangnya mereka nggak tahu atau memang mereka terkadang ada juga masyarakat yang bilang aduh nanti kalau saya bilang ini nggak dilayani oleh rumah sakit. Ini juga saya kadang saya juga ada di posisi tengah ya. Kadang saya memang pro kepada rumah sakit, kadang juga kepada masyarakat. Kalau yang pro rumah sakit ya iya, ketika masyarakat itu bilang nggak punya BPJS atau apa jaminan apapun, bilang saja gitu dan jangan takut bahwa rumah sakit nggak akan melayani. Nah justru kalau rumah sakit tidak melayani itu yang harus kita tegur mereka kan melalui pemerintah Kota Bekasi. Ya tentu saja kita tahu ketika kondisi di lapangan itu sulit, makanya muncullah seorang advokator gitu ya Bu. Iya, ketika jadi, mudah-mudah saja sebenarnya kalau lancar-lancar saja mungkin advokator tidak diperlukan seperti itu. Ya kalau untuk RSUD sih insya Allah sudah familiar banget ya ketika yang penting dia KK dan KTP kemudian nggak punya jaminan apapun pasti adminnya itu pasti menanyakan KTP Kakak Bekasi nggak gitu, ibu punya BPJS atau tidak gitu. Ya, kalau di RSUD tapi kan yang masalah memang di rumah sakit swasta ya. Walaupun sebenarnya pemerintah Kota Bekasi itu sudah ada aturannya di perwal gitu ya, di perwalnya bahwa memang LKM NIK ini seluruh rumah sakit di Kota Bekasi harus menerima warga masyarakat Kota Bekasi yang tidak memiliki jaminan untuk tidak memiliki jaminan BPJS. Ya, tidak memiliki jaminan dan memang dari keluarga yang memang dia juga tidak kurang beruntung lah ya. Nah, kalau menurut Ibu sebenarnya apa sih permasalahan di masyarakat sehingga kebijakan dari pemerintah itu kok tidak diketahui oleh masyarakat secara umum sehingga banyak yang sebenarnya takut gitu ke rumah sakit karena BPJS tidak mampu bayar seperti itu kan. Kemudian mereka tidak tahu oh ternyata dengan KTP Bekasi aja cukup loh sebenarnya. Apakah ada hambatan, ada gap antara pemerintah dengan masyarakat atau dari masyarakat dengan rumah sakit seperti itu?
Kompleks ya, sebenarnya sih masyarakat pemerintah Kota Bekasi kan sudah menyediakan adanya jaminan layanan kesehatan daerah. Nah itu tinggal bagaimana masyarakat itu menggunakannya atau tidak. Nah tinggal sebenarnya memang dari masyarakatnya ini pertama ada macam banyak karakter masyarakat sih ya yang memang sebenarnya dia tahu tapi dia tidak mempergunakan gitu juga ada. Tapi dia tidak tahu, bahkan dia nggak bisa mengakses seperti itu, jadi banyak. Nah kalau yang sering saya hadapi biasanya nih misalnya ada ini handphone ini seperti handphone umat ya, artinya nomor saya itu udah sekota Bekasi, tiba-tiba muncul Assalamualaikum Bu Marta gitu kan, saya ini dapat nomor telepon dari ini, katanya saya mau anak saya, atau dia menceritakan anak saya sakit atau saya sakit gitu tapi nggak punya uang untuk berobat seperti itu kan. Saya bilang ibu kakak dan KTP Kota Bekasi, iya ya sudah ibu boleh ke rumah sakit gitu kan dengan menggunakan kakak dan KTP. Ibu rumahnya di mana? Kalau sekitar daerah yang memang dekat RSUD saya mengarahkan ke RSUD ya. Tapi kan ada rumah warga yang di ujung sana ya, daerah Pondok Gede gitu ya, itu terkadang dulu susah untuk jangkau RSUD, tapi sekarang ini ada yang namanya RSUD tipe D. Nah itu ada di beberapa kecamatan ya, kayak Pondok Gede, Bantar Gebang gitu ya. Nah itu mereka bisa langsung ke situ gitu untuk tapi nggak tahu ya masyarakat ini tapi RSUD tipe D pun itu juga terbatas karena memang belum ada ruang ICU gitu kan, belum ada ruang NICU, jadi memang hanya penyakit-penyakit tertentu saja yang bisa ditangani gitu. Nah pernah nggak suatu ketika di waktu yang sama nih Bu ya ceritanya ada masyarakat yang membutuhkan ICU dua-duanya gitu. Biasanya Ibu arahkan ke mana nih? Nah itu ketika dia. misalnya ramai gitu di rumah sakit tipe D nggak Kebetulan ada. saya seringnya dapat pendampingan itu ya wallahualam ya, mungkin memang sudah ya alhamdulillah itu udah diamanahkan. Biasanya saya dapat pendampingan case yang berat, artinya memang sering membutuhkan ruang ICU, ruang NICU, ruang perina gitu kan, yang ruang HCU. Nah itu kan rumah sakit yang memang penyakitnya memang sudah agak-agak antara nyawa ya gitu betul. Kan ya, jadi ketika dia kabarin Bu ini butuh ICU gitu kan, jadi saya ingat kisah keponakan saya waktu itu ada di ruang ICU gitu kan ya, kemudian bagaimana kita sebagai keluarga berharap, walaupun itu sebenarnya bukan karena sakitnya tapi karena kesalahan prosedur waktu itu kan. Jadi saya tahu banget bagaimana kondisi itu kita membutuhkan seorang yang memang bisa membantu kita. Nah pada saat ada orang yang membutuhkan itu, saya memposisikan bahwa yang meminta bantuan itu adalah keluarga gitu kan ya. Jadi biar bagaimanapun saya harus upayakan untuk dapetin ruang ICU gitu kan. Nah alhamdulillah tadi saya sempat cerita di awal bahwa ketika tahun 2016 itu saya udah diputus kontrak oleh Kemensos, kemudian saya ditarik oleh pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Bapak Wali Kota, diamanahkan untuk mendampingi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Jadi seperti itu. Nah, ketika ada warga yang kesulitan mendapatkan ICU, ruangan ICU, ya saya nggak tahu ya masalahnya klise atau memang masalahnya memang sudah rutinitas bahwa ruang ICU di setiap rumah sakit itu kan nggak banyak gitu ya. Jadi sementara yang sakit itu banyak gitu kan. Jadi memang itu sangat-sangat terbatas. Nah, kalau aksesnya masyarakat atau warga cuman di satu rumah sakit aja, dia hanya rumah sakit itu kalau udah bilang penuh ya sudah gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika saya diberi akses untuk bisa ngeling ke rumah sakit Kota Bekasi, tapi bukan saya yang mengakses, saya hanya minta dibantu melalui Dinkes gitu kan ya. Artinya izin dok, atau mungkin langsung kepada Bapak Wali bahwa izin Bapak ada warga yang membutuhkan ruang ICU seperti itu. Sehingga ketika saya menyampaikan permintaan itu, permintaan yang memang atasnamakan warga ya, bukan permintaan atas nama pribadi. Jadi direspon baik oleh Dinkes maupun oleh Bapak Wali, ya artinya warga itu bisa mendapatkan. Baik. Biasanya kalau Ibu bertugas itu mendampingi masyarakat itu
itu bekerja dalam tim atau ibu sendiri aja mulai dari proses awal sampai dia pulang gitu, dipastikan selamat sampai ke rumah seperti itu? Single factor ya kayaknya, jadinya cuma sendiri. Tapi saya tidak melulu, saya lihat-lihat masyarakat yang saya dampingi itu apa memang dari proses awal atau hanya ketika dia kesulitan mengakses berkas atau mengakses tempat segala macam, itu aja sih gitu. Oke, ini tadi menarik ketika ibu sampaikan diamanahkan oleh wali kota begitu ya Bu. Nah, posisi ibu sebenarnya sekarang apa nih Bu? PNS atau pekerja Social worker kali ya, jadi hanya pekerja sosial ya. Jadi yang melatar belakangi saya itu saya mau menerima ini dan jalani, ya itulah tadi ya, bahwa saya menganggap bahwa ada keluarga di luar sana yang meminta bantuan saya, kemudian dalam hal pelayanan kesehatan, dan saya memiliki akses yang diberikan ya untuk memudahkan kebutuhan keluarga tersebut. Kenapa enggak saya lakukan gitu kan, toh saya cuma punya akses itu gitu kan. Hanya sebagai perantara atau jembatan saja gitu, intinya sih itu aja sih. Oke, tentu saja walaupun mungkin ibu sudah diamanahkan oleh wali kota, tetap mungkin mengalami yang namanya hambatan-hambatan di lapangan seperti itu ya Bu ya. Atau apalagi nanti kita harus berhadapan dengan direksi gitu kan di rumah sakit swasta dan sebagainya, dengan alasan pasti juga dianggap klise juga sering ya. Banget ya. Dan sebagainya gitu. Sering banget. Bisa gitu. diceritakan pengalamannya mungkin Bu? Entah itu benar atau tidak ya, biasa ada rumor yang sempat ke telinga saya bahwa Bu Marta itu adalah orang yang mungkin dimusuhin oleh rumah sakit kali ya. Gitu ya. Bisa jadi iya, karena memang karena tipe saya seperti itu, ketika ada warga datang saya berharap bahwa ini keluarga saya ingin mendapatkan layanan yang benar gitu kan, sehingga saya harus ngotot gitu loh. Ngotot sempat dulu ya, kalau sekarang agak berkurang tuh. Dulu itu saya sering banget ketika rumah sakit bilang ruangan kosong, saya langsung minta izin, boleh saya lihat ruangannya. Tapi ternyata kesini-sininya saya juga sempat mendapatkan penjelasan bahwa ternyata di rumah sakit itu juga tidak mudah ya. Tidak mudah juga mengelola, apalagi dokter ya, dokter yang memiliki klinik Trimedika juga pasti tahu ya. Bahwa rumah sakit itu mengelola dengan yang mungkin di luar daripada ini berbayar atau tidak berbayar, tapi mereka punya kuota tempat yang memang ini untuk pasien umum, terus kemudian ini untuk pasien yang tidak berbayar seperti itu. Sempat ada salah satu dokter yang bilang, tak pikirin juga dong rumah sakit gitu kan ya, bahwa cash flow mereka gitu segala macam, manajemen internal mereka juga kan, kalau misalnya yang dibawa sama lo orang nggak bayar mulu kan. Tapi kan saya sempat protes, kan dibayar oleh pemerintah Kota Bekasi, saya gituin kan. Tapi bilang kan, tapi kan nggak sewajarnya lah, artinya ya artinya memang bahasa lu kan sampai ada statement dokter itu bilang, kita kan sekolah 6 tahun lama-lama biaya mahal gitu ya. Ini jadi langsung ungkapan ini ya, curhatan ya. Kadang saya juga satu sisi Dok, saya memahami gitu ya, ketika saya sempat ditegur oleh dokter itu ya dengan statement yang gitu ya, oh iya benar juga sih bahwa rumah sakit itu juga perlu manajemen kan. Betul. Manajemen cash flow, keuangan segala macam. Tetapi terus udah gitu juga profesi mereka juga kan perlu penghargaan ya, artinya dengan pengorbanan yang sudah mereka keluarkan. Tapi di sisi itu memahami dari segi rumah sakit, tetapi saya pun sebagai masyarakat juga memahami masyarakat gitu loh. Yang sempat yang membuat kesel ya, apalagi ketika kalau trauma ya, kayak bahasanya gini loh, ada ruangan kok dibilang nggak ada ruangan, kemudian ketika dia dibilang pakai yang berbayar kemudian pelayanannya dijutekin. Kadang ada juga seperti itu. Ada juga yang memang udah diabaikan karena dia nggak bayar. Mohon maaf sekali lagi ya, artinya bahwa ada yang seperti itu gitu. Mudah-mudahan sih kedepannya sudah tidak lagi lah, agak berkurang. Ya, kita berharap sama-sama semua ya. Jadi dengan sistem kesehatan yang lebih baik, masyarakat itu terpuaskan dengan pelayanan. Iya, benar. Nah, selama ini kurang lebih 8 tahun, kira-kira suka dukanya apa nih Bu di dunia advokasi? Kayaknya pusing juga ya, mikirin permasalahan orang lain nih. Saya ngomongin dukanya dulu ya. Dukanya itu sebenarnya ketika satu hari itu saya banyak mendampingi ya, banyak yang itu stressing banget ya buat saya, bahwa banyak yang perlu saya dampingi gitu. Nah, sehingga kadang suka emosi sendiri gitu loh.
artinya waduh ini berdampak sih, emosinya itu berdampak kepada mungkin sebenarnya saya minta tolong sama Dinkes gitu ya, tapi kadang saya suka, dok ini mau dibantuin apa enggak gitu kan ya. Seperti itu gitu. Jadi memang dukanya itu yaitu kelelahan paling ya, karena memang banyaknya yang ada nggak cerita ketika ibu melakukan pendampingan tidak berhasil sampai pasien itu meninggal misalnya seperti itu karena tidak sempat ditolong ataupun ibu merasa terlambat untuk menangani proses administrasinya seperti itu? Alhamdulillah sejak saya diberikan akses ini, ketika saya mendampingi warga-warga itu walau alam saya nggak mau takabur atau sombong ya, artinya memang inilah bukti bahwa ketika memang ada pendampingan kemudian kita fokuskan pelayanan, jadi tingkat yang namanya dia sekali lagi ya kalau dibilang kalau bahasanya dia tingkatnya sudah koma ya ibaratnya gitu ya, koma, tapi mukjizat Allah gitu ya, kehendak Allah itu semua karena Allah, ternyata dia bisa melewati ketika kita bisa membantu seseorang keluarga gitu ya, itu kayaknya plong banget gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya masyarakat itu ada yang membutuhkan pendampingan, itu di Kota Bekasi apa hanya ada Bu Marta ini untuk dihubungi, dan apa sebenarnya syarat-syaratnya untuk menghubungi Bu Marta ini? Enggak sih, sebenarnya advokasi itu bisa dilakukan oleh siapa aja ya, sebenarnya ya, dilakukan oleh siapa aja dengan cara yang benar pastinya ya, nggak harus marah-marah gitu kan. Terkadang rumah sakit juga suka komplain sih, Bu Marta itu ada yang ngedampingin tuh udah tipenya modelnya begini gitu. Tapi saya juga nggak menyalahkan mereka, terkadang kita juga harus seperti itu gitu. Saya pun juga terkadang harus seperti itu gitu. Agak galak ya bahasanya ya gitu, tapi nggak terlalu sering sih. Akhir-akhir ini saya sudah memahami bahwa cara pendekatan yang baik insya Allah mungkin kita bisa gitu. Jadi nggak semua, ada yang namanya di Dinsos itu ada yang namanya ya di PSM ya, pekerja sosial masyarakat. Nah kebetulan saya pun juga termasuk sebenarnya di PSM itu, tapi karena itu birokrat ya bahasanya, artinya terkadang juga suka aksesnya juga agak sedikit susah juga gitu kan. Dan saya tipe orang yang memang ketika saya melihat ada warga sakit, saya harus gitu kan, kayak gini lah dok, ibaratnya dokter kalau punya anggota keluarga yang sakit kan kita pengen ya anak kita segera ditindak segala macam gitu kan ya. Nah jadi model saya itu seperti itu gitu. Ketika ada warga nih laporan nih, wah misalnya seorang laki-laki, itu saya menganggap bahwa itu bapak saya atau saudara laki-laki saya, bahwa bagaimana saya bersikap bahwa yang sakitnya adalah keluarga saya. Jadi saya harus tek gitu enggak. Jadi kadang suka ditanyakan, ibu siapa gitu kan. Saya selalu bilang saya adalah pendamping keluarga ini gitu kan. Kalau yang nggak kenal mungkin iya agak remeh-temeh lah gitu kan. Kadang suka digangguin jam 12 malam gitu. Pernah nggak? Ada nggak suka masyarakat minta bantuan tapi tengah malam nih? Atau pas lagi ibu lagi liburan sama keluarga santai gitu? Kalau ini kisahnya beneran keluarga ya, maksudnya ya masih keluarga lah ya. Saya cerita ini mungkin ada juga ya kisah keluarga lain. Jadi adik waktu itu mau lahiran itu kan jam 2 ya. Jam 2 adik saya gitu, jam 2 mau lahiran, telepon jam 2, saya bilang ya sudah ke bidan dulu, ke bidan ternyata dia prosesnya harus dirujuk ke rumah sakit. Habis subuh itu rumah sakit saya tetap mantau, nggak mungkin kan kalau yang biasanya kalau yang jam 2 dini hari dia nggak harus berangkat ya kita tunggu sampai pagi. Tetapi ada kadang juga yang jam 9 dia sudah telepon, ada warga itu jam 9 dia telepon, Bu gini ini keluhannya. Oh ya sudah, coba lihat 1 jam 2 jam, kalau seandainya memang darurat segera bawa ke rumah sakit gitu kan. Nah tengah malam itu sempat dibawa ke rumah sakit, dan saya sih mengarahkan untuk supaya nggak bertele-tele ya sebaiknya sih ke RSUD ya, RSUD, sehingga di sana kalau RSUD mah welcome saja gitu kan, nggak dipersulit. Tapi yang jadi masalah adalah rumah sakit swasta, terkadang ini juga masih ada kejadian yang mempermasalahkan gitu. Tiba-tiba besok paginya saya dengar, Bu kemarin saya jam sekian masuk tapi terdaftarnya sebagai pasien umum. Udah bilang belum kalau pakai jam Kesda atau SKTM atau LKM NIK, saya gituin kan.
bilang udah Bu, tapi mereka harus menunggu berkas ya kan itu. Nah ini dia, terkadang masyarakat nggak paham bahwa pengurusan berkas itu bisa 3 kali 24 jam. 3 kali 24 Ya. jam bisa ditunggu oleh Jadi pihak rumah sakit ya Bu ya. saya sebenarnya tadi ya, ketika saya ada di posisi tengah, saya juga harus mengedukasi masyarakat bahwa ketika masuk itu kalau memang tidak punya jaminan apapun, bilang saja di awal. Karena tadi saya bilang prosesnya itu di awal itu seperti apa sampai akhir kan, supaya tidak merepotkan manajemen rumah sakit. Jadi ketika dia tidak punya jaminan apapun, misalnya nggak punya BPJS, bilang aja di awal bahwa saya mau pakai SKTM atau jaminan daerah gitu kan, sehingga ketika itu sudah disampaikan SKTM ya Bu? SKTM juga bisa, SKTM atau Jamkesda atau LKM-NIK ya. Itu sama sebenarnya. Sebenarnya sih sama, tapi aja. pemerintah itu cuma nyebutnya satu, LKM-NIK. Cuman masyarakat kan kadang maaf ya Pak artinya nih yang punya program, bahwa masyarakat tuh suka bingung apa itu LKM-NIK. Nah, tapi kalau mereka bilang baru ya, istilah baru mungkin ya. karena pergantian KS kan, kalau dulu serempak tuh semua KS, tapi karena udah berubah jadi LKM-NIK. Kadang ada masyarakat yang nggak tahu LKM-NIK, jadi lebih singkatnya sih bilang Jamkesda aja atau SKTM saja gitu. Kalau itu mereka langsung ngeh gitu kan. Oh iya udah pakai gitu. Jadi ketika di awal itu mereka tidak punya, katakan itu sekali lagi ya kepada masyarakat, kalau memang tidak punya jaminan apapun, kemudian darurat harus masuk pada saat di tengah malam kapanpun gitu ya, itu harus masuk ke IGD, dan pada saat ditanya pendaftaran bilang saja jaminannya. Jadi jangan bilang umum gitu kan ya, karena kalau umum itu sampai akhir biasanya ya Dok ya, di rumah sakit manajemen itu dari awal kan biasanya mereka disuruh tanda tangan ya untuk bahwa ketika mendaftar sebagai umum, maka sampai akhir pun juga harus umum. Statusnya pribadi. Pasien umum gitu, pasien pribadi. Jadi itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi terkadang masyarakat suka bilang gini, Bu, habis kalau kita pakai jaminan kesehatan daerah atau SKTM atau LKM-NIK atau BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, itu kadang penanganannya katanya gitu kan nggak dilayani oleh rumah sakit lama. Nah ini mungkin jadi apa ya, jadi renungan juga buat para pengelola rumah sakit, bahwa rumor seperti itu sudah masih ada di masyarakat gitu loh. Jadi jangan salahkan juga masyarakatnya bahwa siapa bilang itu pasti ada. Jadi mohon maaf, mungkin ini bisa menjadi bahan koreksian gitu ya, bahwa bagaimana rumah sakit itu bisa menghilangkan rumor-rumor yang seperti itu. Ini terkait pandemi nih ya Bu Marta ya. Ini angka pengangguran kan meningkat ya Bu. Kadang kita punya style yang kelihatannya mampu tapi ternyata tidak mampu gitu. Bagaimana bisa meyakinkan, tadi kan kata Bu Marta cukup bilang aja saya tidak mampu dan punya KTP Kota Bekasi, saya mau jaminan LKM-NIK seperti itu. Apakah itu otomatis bisa menjadi jaminan bagi rumah sakit gitu? Tentu saja kalau misalnya kita berposisi sebagai rumah sakit, semua orang bisa bicara seperti itu. Iya, benar sekali. Ya, jadi memang tidak semua juga pemerintah Kota Bekasi itu membiayai masyarakat Kota Bekasi dengan LKM-NIK-nya atau dengan Jamkesda-nya. Ada keluarga, ada warga yang memang tidak dibantu dengan jaminan, ada juga yang memang layak untuk membantu jaminan. Sebenarnya kriteria itu sudah ada kriteria siapa sih yang berhak untuk menggunakan jaminan kesehatan daerah itu gitu kan ya. Itu ada kriterianya di Dinsos pastinya kalau kita bicara ya. Tetapi kalau tadi bicara masalah pandemi ya, kalau buat saya sih kalau ditanya itu sekali lagi bukan berarti menyalahi aturan, tetapi ketika di lapangan itu memang beda dengan aturan gitu kan. Kadang memang dia rumahnya, yang penting gini sih, kita bisa lihat apakah memang dia punya mobil atau tidak, itu kan juga suatu tolak ukur ya gitu kan. Kemudian rumahnya gedung atau tidak. Nah itu gitu. Permasalahannya belum tentu yang punya mobil atau punya rumah itu punya uang cash gitu. Itu dia. Jadi memang mungkin itu salah satu saringan juga rumah sakit ketika mereka mau daftar. Enggak semua kan, ketika dia rumah sakit kan nggak tahu dia ke rumah sakit itu bawa mobil apa gitu kan, atau naik apa gitu kan mereka nggak tahu. Jadi ketika memang nggak disalahkan juga sebenarnya rumah sakit menolak misalnya pakai jaminan daerah atau harus bayar umum gitu kan. Memang itu ada
klarifikasi atau ada verifikasi si warga yang Iya. menggunakan layanan. Kecuali mungkin kalau bareng sama advokator ya, Ya, datangnya ya, kalau mungkin kalau ya. yang mendampingi pendampingnya atau advokasinya itu memang sudah jelas, maka dia kan pasti tanya, ibu siapanya? Oh, saya pendampingnya. Berarti kan ketika ketahuan ini kan pasti saya yang dituntut kan, Iya, pendampingnya gitu. jaminannya mungkin ibu Iya, berarti ya. iya, tapi apa namanya, nggak semua sih. Itu kayaknya pernah sih sempat saya bilang dengar bahwa kan nggak mungkin juga tuh yang namanya Sumarekon perumahan yang ada di Sumarekon atau yang di Al Azhar itu mereka mau menggunakan jam Kesda kan, Iya. karena memang kelasnya pun juga kelas 3 gitu ya, pakai jaminan yang nggak berbayar gitu, Ya. seperti itu. Ya, ini sebenarnya menarik ya ketika kita berharap memang layanan kesehatan ini bisa maksimal sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh wali kota nih kan. Beruang. Cukup dengan KTP Kakak, Bekasi KTP Kota kita Bekasi. tunjukkan, kemudian kita merasa tidak mampu gitu kan, karena mungkin kan ada Ada beberapa verifikasi. masyarakat mungkin yang bangkrut tiba-tiba dengan kondisi pandemi seperti ini gitu kan, atau mungkin ada kasus-kasus di mana orang tuanya misalnya punya penyakit kronis ya, dengan pengobatan yang Sudah terus habis-habisan menerus gitu ya, ya. bertahun-tahun sampai habis semuanya, dan kondisi tertentu benar-benar tidak ada uang, dia perlu menghubungi ibu dulu atau cukup datang ke rumah sakit, saya sudah habis untuk proses pengobatan. Iya, Apakah bisa menggunakan LKM-NIK misalnya? Bisa sih, kan itu proses LKM-NIK tidak semerta-merta ya, jadi kayak tadi ada prosesnya. Nah proses itu kan ketika dia minta surat pengantar RT RW kan nanti RT RW tahu gitu kan, dia mampu atau tidak. Nah disitulah proses verifikasi warga gitu. Kalau seandainya nanti RT RW memberikan, berarti kan sudah ada jaminan bahwa RT RW itu tahu, dia kan lingkungan ya, jadi tahu memang warga itu diberikan berarti dia memang layak untuk mendapatkan. Tapi kalau nggak diberikan karena mungkin dia posisinya RT RW itu tahu bahwa warga ini sebenarnya mampu dan bahkan nggak mungkin dikeluarkan surat. Seharusnya RT RW verifikasi. lebih mengenal warganya Iya, sebetulnya Bu, ya. dari awal itu RT Berarti RW. ketika nanti ada masyarakat yang butuh pendampingan seperti itu, berarti sebelum menghubungi Ibu Marata pastikan ke punya RT RW ya. RT RW dulu Iya, gitu ya. gitu. Tapi masalahnya mungkin banyak warga itu yang nggak deket ya Bu sama RT RW, yang nggak mau kenal atau Iya benar. Jadi kadang mereka yang tahu ya tahu gitu, yang enggak gitu Iya, kan. iya. Nah, cuman cukup miris kalau yang tidak itu ada beberapa kasus di Kota Bekasi ketika dia tidak tahu sama sekali, kemudian juga tidak hubungin RT RW, kemudian sakit, kemudian dia diam di rumah saja gitu kan ya. Gitu jadi itu juga jadi masalah juga. Tiba-tiba ditemukan ada anak gizi buruk gitu kan. Oh, tahu-tahu tiba-tiba harus udah kronis. Nah, itu juga kan pemerintah juga pastinya tidak ingin kan kejadian Baik. seperti itu. Baik, ini cukup menarik perbincangan kita. Kalau kita terus ini lumayan lama Panjang juga ya, diskusinya panjang panjang ya. sekali. Ha-ha. Mungkin banyak sekali pengalaman-pengalaman yang masih bisa di-sharing ya untuk dari Ibu Marta. Jadi sebelum kita akhiri diskusi kita untuk kali ini, tadi sudah banyak sekali cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh Bu Marta, tentu saja berhubungan dengan 3 komponen ini, 1 pemerintah, 2 masyarakat ya, 3 pemberi pelayanan kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Nah dari 3 komponen ini kira-kira bagaimana menurut Ibu masukan untuk pemerintah mungkin ya Bu ya, ini Ibu selaku advokator, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan yang sudah ada turunan kebijakannya dari pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, dan sebenarnya itu keringanan juga untuk advokator sebenarnya ya Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya sudah jelas ya, pemerintah daerah Kota Bekasi itu sudah punya ibaratnya sudah sosialisasi ya terhadap jam Kesda, mulai dari mungkin dulu itu KS-nya sebenarnya sih sama ya pada saat itu pelayanan KS itu seperti apa. Dengan ketika pergantian LKM-NIK memang sudah ada perubahan. Jadi memang kalau saya ikuti bahwa Paskes tingkat pertama ya, artinya kalau yang non bayar atau yang free, yang gratis itu kan pasti Paskes pertamanya dia di tingkat puskesmas ya gitu. Nah kalau yang BPJS PBI itu puskesmas juga kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang Paskesnya klinik itu adalah yang memang berbayar. Nah terlepas dari berbayar ataupun tidak berbayar, ternyata memang
di situ ada sistem, ada mekanisme ya. Jadi ketika mereka datang ke vaskes tingkat pertama, ini khusus untuk yang rawat jalan ya. Kalau yang IGD kan tadi sudah jelas ya, dia langsung masuk aja. Maksudnya kalau yang darurat dia udah jelas dia masuk ke IGD gitu kan. Tapi kalau yang untuk yang rutinitas, misalnya dia penyakit jantung yang harus tiap bulan rutin, atau mungkin dia hanya sakit yang memang sewaktu-waktu terus dia harus kontrol dulu, nggak harus rawat inap gitu kan ya. Jadi prosesnya memang di vaskes pertama inilah yang memang harusnya menjelaskan secara detail. Nah, saya pernah menemukan kisah ketika itu ada yang konsul dengan saya by phone, Bu saya mau berobat gini, oh ya sudah, minta surat rujukan ke rumah sakit. Nah, terkadang di puskesmas itu ya sebagai fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama itu terkadang izin juga ini buat vaskes pertama ya, terutama puskesmas itu terkadang juga belum sepenuhnya ya. Artinya sempat saya menemukan kasus ketika dia datang ke puskesmas, kemudian dia meminta untuk ke mana sih ibaratnya surat rujukan gitu. Terkadang ada yang memberi dan ada juga yang tidak gitu lah. Mungkin yang tidak itu sedikit ya daripada yang memberi gitu. Tapi yang tidak ini berharap sih untuk ada perbaikan ke depannya. Karena memang masyarakat kita itu kan sudah ikutin aturan nih dari vaskes pertama, Bu, ya dilayanilah dengan baik di vaskes tingkat pertama. Nah, terkadang pemahaman masyarakat itu juga ketika dia sudah mendapat rujukan, dia nggak paham dia harus bagaimana gitu. Ini kadang juga saya suka ini juga ya, suka protes juga ketika dia bawa ke rujukan ini ke rumah sakit gitu ya. Tetapi kan ada sebenarnya ada mekanisme lagi yang harus dijelaskan, yaitu membawa surat rekomdinsos tadi kan. Nah, itu yang kadang membuat masyarakat juga kadang suka udah kesel duluan gitu. Sebenarnya sih nggak perlu kesel ya, tapi kalau saya digituin juga sama kesel juga. Artinya ketika kenapa sih nggak dijelaskan secara detail di awal gitu kan, sehingga masyarakat ini nggak harus perlu bolak-balik gitu. Nah, waktu itu juga harus ke Dinsos gitu kan. Dinsos ternyata kurang dari surat, Ibu nanti minta rekom Dinsos ya gitu ya. Sebelum ke rumah sakit misalnya seperti itu. Oh ya sudah, ke rekom Dinsos, dia ke Dinsos dulu. Nah, sebenarnya kan ada mekanisme surat ke Dinsos itu harus melalui RT RW kelurahan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini diperlukan ada komunikasi yang baik dari vaskes pertama. Ini baru kita bicara tentang vaskes pertama, belum lagi yang misalnya dia sudah tiba di rumah sakit. Misalnya dia tiba di rumah sakit gitu kan, membawa surat rujukan. Itu terkadang saya pernah ya suka ditanyakan, Ibu ininya mana rekom dinkesnya. Nah, yang saya tahu rekom dinkes itu kan sudah berhubungan dengan rumah sakit gitu loh. Jadi mereka sudah ngeling sendiri gitu. Jadi nggak perlulah ditanyakan ke masyarakat. Jadi memang terkadang masyarakat suka disulit-sulitin gitu kan. Walaupun hanya beberapa gitu ya, nggak semua ya sekali lagi. Tapi kalau yang enak sih enak, nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi saya mungkin berharap di sini bahwa minta tolong saja baik kepada pemerintah daerah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi itu untuk bisa lebih mempererat lagi bahwa komunikasi bagaimana melayani masyarakat dari vaskes pertama kemudian vaskes tingkat lanjutan ya gitu. Nah, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat bahwa vaskes tingkat pertama itu nggak ujuk-ujuk langsung, misalnya ada kadang masyarakat, oh saya mau ke rumah sakit tipe B ya, langsung ke tipe B. Itu tidak. Jadi proses Jamkesda itu pun juga sama seperti BPJS, harus melalui tahap dari vaskes tingkat pertama kemudian ke tingkat yang kedua yaitu rumah sakit tipe C begitu. Jadi habis tipe C baru dia lanjut ke tipe B. Baru ketika itu tidak ditangani dia bisa lanjut ke tipe A. Nah, di Kota Bekasi itu belum ada rumah sakit tipe A. Gitu karena RSUD itu masih rumah sakit tipe B dan akan mungkin kedepannya memang dipersiapkan untuk rumah sakit tipe A gitu ya. Masyarakat Kota Bekasi juga, jadi kita sama-sama antara masyarakat kemudian juga rumah sakit. Saya sangat berharap sih ini nggak perlu lagi lah ada advokasi ya. Terkadang advokasi ini pun juga punten sekali lagi buat orang-orang yang mungkin kalau dia sudah jelas pasti saya percaya ya bahwa mereka tidak memainkan situasi ini. Tetapi ada advokator ataupun pendamping yang nakal gitu. Jadi saya juga berharap kalau tadi komunikasi antara masyarakat, rumah sakit, Pemda itu baik, itu nggak ada tuh yang namanya pendamping nakal gitu kan. Kadang saya juga menemukan laporan-laporan
bahwa ini ada yang berbayar juga pendamping itu gitu kan. Nah itu sebenarnya yang mau saya tanyain itu ke Bu Marta. Nah kalau saya sih insya Allah sih enggak ya, karena memang sekali lagi ketika saya kebetulan saya selalu beratnya itu karena saya diamanahkan oleh Bapak Wali Kota, sehingga saya enggak etis lah ketika saya mendampingi masyarakat kemudian saya harus menerima bayaran dari masyarakat gitu kan. Dan satu lagi yang terpenting bahwa saya menganggap masyarakat yang minta bantuan kepada saya itu adalah keluarga saya gitu. Jadi bagaimana saya mendampingi masyarakat itu seperti saya mendampingi keluarga. Walaupun memang pada akhirnya ya off the record aja, artinya dari saya pun tidak ada bayaran baik dari pemerintah maupun dari masyarakat seperti itu. Baik, alhamdulillah lumayan menarik diskusi untuk kali ini. Mungkin kalau kita lanjutin lumayan masih panjang sebenarnya, menarik ya. Ini hal yang penting bagi masyarakat, bagaimana sebenarnya pemerintah kita juga sudah memfasilitasi ya, berupaya maksimal supaya warganya bisa menikmati kesehatan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Cuman memang permasalahannya di lapangan ya karena melibatkan banyak instansi di luar pemerintah ya, termasuk swasta. Nah mungkin ini dari pembicaraan kita ini dari sudut pandang masyarakat dan juga sebagai advokator. Mungkin nanti kalau di rumah sakit beda lagi pasti ya Bu, masalahnya pasti ada ya. Saya tidak mau bicara tentang ranah rumah sakit karena itu pasti terkait dengan manajemennya lah segala macam gitu. Pasti ada alasan-alasan tertentu juga ya. Tapi saya sebagai advokasi mungkin artinya coba didengarkan lah, artinya jadi saya juga sebenarnya nggak kepengen kerja sebagai pendamping ini untuk terus-terusan ke depannya ya. Saya berharap ketika ada warga yang memang mau berobat kemudian dia mendapatkan haknya pelayanan kesehatan yang sesuai, itu udah selesai kok sampai di situ, nggak memerlukan pendampingan gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Marta Blegur yang sudah banyak sekali memberikan kita informasi, dan terutama saya juga banyak yang belum tahu nih bahwa LKM NIK ini bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat ya, yang terutama yang tidak mampu ya Bu ya. Benar. Sehingga tidak lagi menjadi alasan tidak mau berobat ya. Tidak mau berobat ke rumah sakit gitu karena takut biaya mahal, takut begini. Karena sekarang banyak sekali aturan-aturan kebijakan pemerintah yang bisa memfasilitasi itu. Baik, kita akhirnya Bu, terima kasih sebelumnya Bu pada Ibu Marta yang sudah memberikan banyak pencerahan buat kita semua, meluangkan waktu kosongnya buat kita di Trimedika TV ya. Mudah-mudahan akan ada perbincangan selanjutnya yang lebih menarik dengan narasumber-narasumber yang baru dan bisa mencerahkan bagi kita semua, terutama di hubungannya dengan pelayanan kesehatan terutama ya, ataupun hubungannya dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bekasi. Jadi itu Mas. Baik sahabat Klinik Trimedika sekalian, acara Bincang Sehat bersama Klinik Trimedika kali ini disponsori oleh Masker Haisa, masker gaya dan sehat untuk gaya hidup sehat. Yeay, tepuk tangan dulu. Baik, ada kenal-kenal untuk pembicara kita untuk kali ini, yaitu Ibu Marta Blegur berupa masker dari Haisa, dari sponsor kita. Kemudian juga nih ya. Ini yang berwarna pink, ini masker inisial. Ini kebetulan inisialnya sama dengan pembicara kita kali ini, yaitu Ibu Marta Blegur. Inisialnya M ya. Dan satu lagi ini ada masker 3D. Ini juga nih. M juga. Ini nyaman banget kalau dipakai, enak gitu ya. Saya udah punya banyak ya. Baik, ini boleh diterima Ibu Marta. Gitu. Silakan Bu. Diterima ya. Buat Trimedika TV-nya sukses selalu. Ini produknya Haisa ya. Boleh dipakai Bu. Langsung dipakai. Ya, biar kita bisa dengar testimoninya. Apa ya? Yang mana nih? Coba yang ini aja ya. Wow, pas nggak ya? Pas Bu, bagus sekali Bu. Nyaman juga, ini langsung ngeplek gitu ya. Langsung ngeplek, kemudian nggak terlalu kenceng ya, nggak terlalu keras juga ya, pas ya. Pas gitu, jadi ngomong juga enak. Terus yang paling menarik ini ada bisa diukir dengan inisial ya, inisialnya bukan M. Jadi kalau sahabat semua pengen bisa pesan ini. Bisa. Nanti bisa lihat di link di bawah nih. Ada Instagramnya juga bisa di follow. Oh gitu. Nah, buat para sahabat yang ini enak
banget beneran. Ini pakai masker beda ya. Kalau ini kan 1 lapis ya masker yang tadi saya pakai. Tapi ini 2 lapis ya. Itu 3 lapis Bu. Ya sesuai dengan standar 3 lapis. Jadi lapisan ketiga itu di dalam tidak terlihat Bu. Oh gitu, ada 3 Ya. lapis. Ini ngeplek banget. Jadi tambah cantik kayaknya ya saya. Tentu saja tambah gaya, ya tambah dengan gaya. Masker Haisa yang punya tagline-nya adalah Masker gaya dan sehat untuk dan gaya sehat. hidup sehat. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih buat Haisa Masker yang sudah kasih souvenir ya. Ya, Saya betul. pas banget. Inisial saya adalah M. Baik. Terima kasih. Ya, jangan lupa untuk teman-teman di rumah subscribe channel kami di Trimedica TV dan follow Instagram kami di @klinik_trimedica. Baik, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Warta. Sama-sama.